Geser. Nih, Cakep banget, apalagi kalau di sini lihat. Ya. Enggak usah Kok di kamu kok jelek sih, Ra? Lah kan beda pencahayaan. Ini. Jadi loh. maju kita ceritanya. Nah, maksudnya kayak di kamu kok aku kayak kering gitu loh kulitnya. Emang kering kita sekarang kulitnya kena AC. Kalau di sini oke banget. Nih, Nano tuh. Nai. Ini biar nggak terlalu kering. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak usah, nggak apa gini aja. Ini emang muka-muka. Hai guys. Assalamualaikum. Nih intronya. Dah. Ini aku cuma mau bikin SG aja, aku Nggak cerita. apa-apa. Cerita, aku pengen ceritanya kayak full story. Oke, start from now. Hai guys, jadi aku MC-nya ya. Jadi gini guys, kemarin itu kami kan ada Lama. Kita harus cepet biar orang malas kalau dengerin. dengerin. Ini Oh iya, tadi cut. kalau biasa aja. Jadi kami mau ceritain tentang pengalaman horor waktu di Johor Bahru. Oke, waktu dan tempat kepada Nazia dipersilakan. Oke. Guys, jadi kan pertama nih kita kan udah abis main ya sama si Dede. Kita balik tuh bener-bener mepet jam 7, dimana jam 7 tuh maksimal kita ngambil koper. Nah abis itu oke lah, kita harus siap-siap bersih-bersih dan ciao ke Johor Bahru naik CW2. Nah sebenarnya tuh kita bisa aja pakai 170 karena kita nggak dikejar-kejar banget gitu. Dikejar waktu gitu loh. Tapi kayak Sampai aja. orang-orang tuh nyaranin itu dan kayaknya kita sedikit kena scam ya jatuhnya. Nah, tapi oke lah. Tapi kan biasanya tuh kalau di Singapura itu wajib tap out. Wajib itu biar kita nggak kepotong banyak. Ternyata kalau di Malaysia itu tidak boleh tap out, jadinya kepotong double. Bayangin yang harusnya tuh Nazia cuma aja. Tapi disclaimer, Nazia aja yang kepotong. aku doang yang kepotong. Karena aku kayak kebiasaan tap out dan Zara tuh nggak tap out. Dan dia tuh ngelihat orang gitu. Nah kan aku ngiranya orang tuh kan punya kartu khusus, sedangkan kita tuh pakainya visa gitu. Nah lanjut, oke lah kita jalan nih, udah nyampe di mana Ra? Di imigrasi Johor Bahru. Imigrasi GB Johor Bahru. Central. No in GB Central, tapi di Sultan Iskandar. Nah itu kita tuh apa tuh Ra? Iya di Iskandar itu kan kami nyampe kan. Itu kan keluar dari bus, terus ada kayak lift, ada eskalator buat naik gitu. Terus kami udah ikutin aja kan, go with the flow. Tapi sebenarnya itu udah benar kita go with the flow tuh. Udah bener banget. Soalnya emang kesana seharusnya ke counter yang 13 untuk paspor asing. Oke, disclaimer dulu. Bayangin imigrasi di sana tuh kayak stasiun Manggarai. Jadi tanamkan di otak kalian, di pikiran kalian, sesibuk apa stasiun Manggarai dan sebanyak apa manusianya itu kayak gitu. Parah banget. Separah itu. Lanjut. Adalah satu bapak polisi. Iya, bapak polisi. Bapak ini Tuh kayak nggak tahu gitu loh dan bikin kita pusing gitu. Kayak dia tuh nggak tahu kalau ke airport sana itu ke situ gitu, masuk situ. Padahal itu kan kayak basic yang harus diketahui sebagai orang customer service kan. Kayak itu basic banget. Dia nyuruh kita untuk turun. Oke lah kita turun. Terus kita nyari kan, itu tuh luas banget. Nah ini disclaimer dulu. Bapaknya itu bilang kayak gini. Bila nak ke Sena Airport, you have to you cannot from here is just for Changi Airport only. Jadi kami ngiranya itu benar-benar cuma yang ke arah ke eskalator itu yang di gedung pertama itu cuma buat orang yang benar-benar ke Changi Airport doang. Sedangkan kami kan tujuan kami Sena Airport kan. Dia kayak emang udah kayak membatasi. Jadi dalam pikiran aku dan Nazia, kami nggak bakal mikir lagi kalau misalkan memang ke Sena Airport itu sebenarnya lewat yang sana itu. Sebenarnya kan emang di sana ya. Terus akhirnya kami karena katanya disuruh, karena bukan di sini katanya dia disuruh kami untuk ke bawah katanya, coba tanya di bawah, ntar diarahin tuh sama beberapa petugas lainnya. After that, nah lanjut kita ke bawah, terus kita nanya ke petugas si ininya, sentral apa tuh yang si cewek-cewek itu loh, bis yang khusus gitu kuning, yang memang itu tuh ada shuttle tuh bandara. Nah kita nanya ke sana tuh dia bingung juga ya nggak? Itu dia kayak bingung.
no, here just only for Singapore, Itu kayak aneh banget gak sih, to Nat? Singapore Kayak, itu kan gitu buat apa namanya tuh, kayak mereka harusnya tahu kan. Iya, karena itu company dia gitu loh. Iya, Dia tuh pekerja di sana. Nah lanjut, ya udah kita diarahin itu tanya tuh ke yang baret merah, topi merah kan, ke tentara gitu kayaknya ya, tentara wanita gitu. Nah terus di situ tuh aku udah mulai capek banget karena dia tuh jauh, paham gak sih, itu jauh, kamu bawa koper banyak dan lapar dan ngantuk, itu udah malam kan. Nah lanjut Ra. nah akhirnya kami diarahin ke tentara ya, belum ke tentara dulu, masih di gedung pertama, belum ke gedung kedua. Di gedung pertama itu kami kan awal nanya ke yang cewek, pokoknya ada petugas cewek, habis itu petugas ceweknya nggak tahu, terus kami diarahin ke petugas cowok ini yang dia tuh kayak ngurusin bus-bus yang ke arah lain lah pokoknya, tapi bukan ke arah Sena Airport tuh. Terus kata dia, kalau misalnya kayak gitu kamu tuh ngambilnya yang di sana, tanya yang di sebelah sana, gedung sebelah sana nih, gedung 2. Nah di gedung 2 kami udah pergi ke sana, kami tanya tuh ke si mbak yang bukan mbak tentara awalnya bukan mbak tentara. Nah mbak ini dia clear ya? Enggak, awalnya kita nggak nanya, kita langsung ke atas aja. Karena kami kira kan di gedung 2 gitu. Jadi udah kami naik eskalator lagi ke gedung 2 itu. Terus tanya ke orang yang di sana kan, akhirnya kayak bukan tanya, kami pergi ke atas sana. Terus kayak ada gerbang, dan gerbang itu ngarahinnya dilarang masuk gitu loh. Ya, karena itu memang kalau orang yang udah mau ke imigrasi gitu. Jadi kita harus masuk dulu ke bagian imigrasinya Singapura gitu pokoknya tuh, ya kan, perbatasan Singapura Malaysianya. Dan memang kayak nggak ada jalan kemana-mana lagi sih di situ, kayak nggak ada arah kemana, cuman kayak buat turun doang. Iya. Oke kan, akhirnya kami ke bawah. Tanya lagi ke petugasnya yang cewek, ya kan, cewek yang benar-benar clear itu belah situ. Kan belum yang clear, masih ada petugas lagi, yang satu lagi dia ngarahinnya ke gedung yang ketiga. Pokoknya banyak banget petugas yang kita tanya. Nah, katanya pokoknya yang gedung si ibunya ini kan kami diarahin ke gedung ketiga kan. Katanya not in here but in one more. Jadi kami pikir kayak ada gedung lagi kan di sebelahnya. Terus kami kayak jalan kan, nah ternyata ada gedungnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah nggak ada gedung, terus kami bingung kan, padahal itu udah gedung paling pojok gitu loh, kayak bener-bener nggak ada gedung lagi setelah itu. Jadi kami pikir yang gedung 3 itu, yang gedung 2 itu gedung 3 gitu loh. Jadi yang gedung yang di tengah-tengah itu tuh sebenarnya yang tempat si bapak di gedung pertama tadi, ya si tempat apa namanya tuh, tempat bus-bus yang kami tanya pertama kali. Nah terus satu lagi tuh yang gedung pertama yang kita baru nyampe. Nah kan karena kami bingung, terus kami kayak udah capek banget. Nah Nazia tuh udah kayak marah-marah banget pokoknya sama aku. Ntar kalian lihat lah. Kalian lihat, nggak ada sih kamu marah-marahnya, cuman kayak review aja. Cuman kayak udah kayak mau nangis gitu kan aku. Posisinya tuh udah capek banget, lapar, ngantuk. Terus kayak pengen lurusin badan gitu-gitu. Dan tambah lagi sebenarnya tuh aku juga merasakan hal yang sama ya dengan Nazia. Tapi Nazia ini adalah salah satu pressure lainnya gitu yang membuat dia tuh makin gak enak sebenarnya sama trip pada hari itu. Padahal awalnya biasa-biasa aja kan, kami happy-happy aja gitu. Terus aku sebagai orang outsider gak tahu ya di anak kenapa gitu. Terus kita skip di situ. Cukup sampai sana saja. Nah kami kan akhirnya pergi ya. Kita pokoknya jadinya masuk tuh ke tempat pertama, kita langsung beras aja gitu loh. Ke imigrasi itu, dan sumpah imigrasinya tuh baik banget. Itu sampai benar-benar dia bisa mendengarkan kita. Tuhan aku. Ya Terminal 3 sih yang betul, ketika kita ketemu si ibu tentara. Jadi guys, setelah kami jalan ke Terminal 3 yang nggak ada itu ternyata, nah adalah ibu-ibu tentara ini kayak ganti shift kan mereka. Nah kayak yang ibu-ibu ini baru memberikan penjelasan yang sangat-sangat clear. Oh iya benar kan. Nah katanya itu kamu di tempat yang itu tadi. Lah saya tadi ke tempat yang itu kata orangnya nggak bisa, itu hanya khusus Changi Airport aja. Katanya enggak, iya betul di sana, tapi kamu ke counter yang 13, pokoknya yang nomor-nomornya tuh kan di imigrasi kan banyak. Nah barulah aku, oh iya ya kan counter banyak ya, itu ada nomor-nomornya gitu. Terus akhirnya aku nih bayangkan ini tempat si Pak Polisi yang kita tidak suka itu ya, terus ini counternya kan. Nah aku tuh pas waktu naik tangga, aku kan duluan karena aku tuh kayak terdorong Nazia, terus aku butuh cepet-cepet gitu kan. Akhirnya aku cepet-cepet, aku kira dia ngikutin dari belakang. Aku tuh gak ngeliat Zara di mana. Aku merasa ditinggalkan dan terus kayak dia merasa ditinggalkan banget, kayak kesel. Dia kayak kesel banget sama aku intinya waktu itu. Udah 2 jam
Terus si bapak ngeliat diri aku lagi. Hah? Si bapak tuh langsung notice, kok belum cabut-cabut gitu lah si bapaknya tuh bilang. Iya gitu, bapaknya tuh notice aku. Terus ya udah ngajak ngobrol, aku ditinggalin sama temen aku juga. Ya itu kan dia kesel kan. Pokoknya nanti ceritain. Pokoknya nyampe tuh di counter 13 ada nih sama si bapak-bapak. Tuh kok akhirnya ngomong, abang-abang kali ya, dia masih muda. Abang-abang. Abang-abang nih apa ya? Ya abang-abang itu kan tau kan ngomong kan dengan logat yang aku pelajari di Upin Ipin ya, paham lah sedikit dia. Nah ini dia guys tambahannya, Nazia itu gak bisa bahasa Malaysia guys. Iya. Dia ngomong sama orang Malaysia pakai bahasa Inggris, kayak padahal bahasa Indonesia lebih paham kan orang sana sama bahasa Indonesia. Tapi kan kalau misalnya Malaysia itu kan kayak cepet-cepet gitu ngomongnya. Sumpah kayak, Ra, aku ini bingung. gimana sih, Ra? Aku bingung banget sumpah, kayak Nazia nih ngapain ngomong bahasa Inggris, so Inggris banget loh di sini gitu. Gak bisa. Gitu, padahal di Singapura. Aku gak bisa banget, anjir. Mana? Aku udah kayak face kan ngomongnya pokoknya sama si abang itu. Pokoknya aku bilang lah sama abangnya, bang kami nak ke sini, ke si Senai Airport. Gimana caranya dari Senai Airport nih ke si tempat bagaimana saya dari sini ke Senai Airport? Terus ngatain, oh iya betul di sini, betul kan di sini, iya betul. Terus waktu itu aku langsung telepon Nazia, kok nggak ada nih wanita ini di belakang saya? Aku telepon dia, nah aku telepon dia, Nas kamu di mana Nas? Nah, kamu di mana Nas? Terus dia kayak marah gitu kan, ini Nas di sini. Bayangin itu kondisinya kayak stasiun Manggarai pokoknya. Iya pokoknya saya Orang-orang tuh cepet-cepet gitu. Nah terus kan akhirnya. Nah lanjut. Ya akhirnya aku jalan lagi tuh. Aku yakin dia pasti antara terselip di sana-sana gitu kan. Terus aku kayak waktu jalan, ini anak ngapain lagi ngobrol sama Pak Poluci gak jelas gitu. Iya karena bapaknya notice aku kayak kasihan gitu loh. Aku kira kamu tuh kayak ngapain nanya lagi ke orang yang sama gitu loh. Aku kayak pikiran aku kira kayak karena itu, ternyata karena itu gitu. Akhirnya kan udah aku telepon kan, terus dari situ akhirnya nampak aku, akhirnya kami pergi bareng-bareng ke sana. Nah terus kami pastikan enshow gitu kan. Terus aku pokoknya ngomong ke bapaknya ini, pokoknya sebelum kamu tiba kan kamu jalan lama, kan aku deket tuh kan. Terus aku mau ngomong, pokoknya aku ceritain alur plot twist segala macamnya ke abangnya itu. Terus sampai kayak ketawa-ketawa kan, kayak sampai datang petugas lainnya, temennya, buat dengerin cerita itu kan kayak wah. Terus aku datang, aku cerita lagi. Nah, udah aku make sure lagi. Senai kan, bukan Changi. Iya, udah kayak gitu. Kayak abang itu sampai kayak iya gitu dah. Bener-bener wah, follow tuh kayak aku yang intimidasi. Iya. Senai. Malah jadi galakan kita daripada petugas imigrasi. Iya, makanya. Lanjut. Iya betul kan, betul. Nah, terus akhirnya terus kalau misalkan udah ke arah sana, pokoknya ikut aja orang katanya, ikut aja orang. Kami nggak bisa percaya orang lain, kami udah trust issue. Gitu. Ya kami udah trust issue intinya guys, gitu. Nah terus ya udah akhirnya betul yang diarahin sama si bapaknya ini gitu. Dan akhirnya kami follow the way to JB Central, udah sampai JB Central, udah. Nah terus lanjutnya selesai. Ini kan ternyata Part 2. Pas dilihat di Google Maps itu untuk ke Senai itu tuh udah nggak ada lagi bis. Sebenarnya ada, cuma nanti tuh kita harus berhenti dulu di tengah. Itu tuh last bis. Nah, last bis tuh jam 11. Bayangin kita OTW dari jam 7. Terus kita baru bisa menemukan terminal itu tuh di jam 11. Itu dia. Nah, jam 11. Jam 11 tuh kita naik. Nah, kita naik terus kita ngikutin lah, terus kayak tapi Ra kalau misal kita tetap naik nanti kita mungkin istirahatnya di sana aja, jadi biar langsung gitu. Awalnya kita mau rencana ya udahlah bermalam aja dulu di sana, di imigrasi, cuman siapa yang mau bermalam di stasiun Manggarai gitu loh. Stres otak, lama-lama kayak sakit banget kepala. Nah BTW sebenarnya tuh bisa ya, kita tuh udah berusaha pakai Grab, cuman kartu kita tuh ditolak semua. Dan kita juga nggak punya duit cash, dan di sana nggak ada money changer. Sebenarnya ada. Guys, disclaimer, Nazia di yang case pertama itu dia nangis, jadi nggak nangis sih, nangisnya dikit aja tuh. Gimana nih, udah gitu udah lap-lap gini dia kan, terus aku kayak berusaha kuat gitu loh. Soalnya aku kan nggak mungkin aku nangis juga kan kayak orang gila ternyata. Terus akhirnya itu ya udah lanjut. Nah lanjut ya, yang tadi ya udah Ra, aku tuh bilang daripada kita istirahat di situ,
Mending kita naik aja T30. Enggak, sebenarnya aku tuh udah realize Nas kalau di dekat sana tuh. Oh, belum sampai itu ya. Lanjut. Yang mana? T30 dulu. Oh ya, kita tuh nunggu T30. Nah, buat make sure biar kita tuh nggak tersesat lagi, nanyalah ke orang dan ternyata ya benar T30. Terus kita tunggulah, dan ada itu bis terakhir, benar-benar bis terakhir, terus kita naik. Bis terakhir hari itu. Udah, terus kami berjalan. Nah, kami tuh ngiranya di sana masih ada bis lagi yang masih nyambung, maksudnya masih beroperasi lah buat ke si Changi Airportnya ini. Sebenarnya jaraknya kayak deket banget ya, Nas, kayak 10 menit doang gitu. Cuman karena dia tuh jalan tol kan, jalan tol, ya tau lah ya, diputar-putar. Nggak boleh. Orang jalan juga nggak boleh kan. Nah itu, akhirnya kami hanya berhenti pokoknya kami kan harusnya di 2 pemberhentian tuh, di 2 halte. Akhirnya kami turun di halte yang pertama. Nah di halte pertama ini gelap banget guys. Iya. Nah, kan kayak di tengah-tengah hutan gitu. Kita daerah-daerah bandara, pokoknya kayak daerah ala-ala bandara gini, banget. Di situ tuh kan udah di zoom maps kan. Oh, di situ ada masjid. At least kita bisa istirahat di masjid gitu. Si Zara tuh dari Nas, ini gimana ya kalau haltenya tuh bukan halte TJ tapi kayak cuman pemberhentian doang. Nah, aku udah mikirin itu. Ini pasti kayak gini nih. Terus aku tuh, inilah ada masjid atau ada KFC gitu. Kita nanti diam aja dulu di situ. Nah, terus ya udahlah, sebenarnya tuh sama pak supirnya tuh udah dibilangin mending di sana gitu, kayak udah diliatin aneh, takutnya udah tutup kayak gitu, apain, kasihan gitu. Takutnya tuh KFC udah tutup, masjid juga udah tutup, takutnya gitu. Dia bilang kayak gitu, mau nggak diantar ke McD kan 24 jam gitu. Oh enggak gitu. Pas turun bener-bener, oh ya udah, mungkin bapaknya juga kayak ya udahlah, kita susah dibilangin. Ya maksudnya kita tuh udah trust issue gitu loh. Aku di situ sampai detik itu aku mikir kayak ini nggak ada orang yang baik sama kita gitu loh. Ada yang memahami aku ya, darah point of view gak ada yang memahami kita gitu loh. Kayak aku nggak suka sama Johor gitu. Nanti mana uang aku kepotong lagi. Iya, dia tuh double lagi. Iya, tambah itu nasi itu pasti kayak, dan kepotongnya tuh bukan $1 doang gitu loh. Aku $4,5 cuy. Lumayan. Itu lumayan sekali makan. Nah lanjut. Nah terus mana tadi? Nah kita udah turun, sebenarnya gelap kan. Bener-bener gelap, bahaya banget. Mobil-mobil gede kan, ada mobil gede. Terus apa tuh? Ya KFC tutup. Ternyata semuanya di luar ekspektasi kita. Masjid juga digembok, dikunci. Ini gimana? Udah bener-bener kayak udah stuck, cuman diserahin ke Allah aja, udah ke Allah, ya Allah ini mana ya jalannya gitu. Aku tuh bener-bener kayak mau nangis, dan di situ aku nahan pipis. Ini sih sebuah kilas baliknya di sini ya. Nah kami tuh sebelum kami jadi kan di samping si masjid ini, awalnya kan kami mau ke masjid, tapi di masjid tuh kan nggak buka. Akhirnya ada lah samping masjid tuh Petronas, pom bensin Petronas. Ya udah kami tunggu tuh ada kayak tempat duduk kayak gitu. Enggak, bukan tempat duduk gitu. Ngemper, kita ngemper. Ya, cerita tau duduk. Ya udah kami duduk kita kan. Kita duduk di jalan. Enggak, kami duduk. Nanti aku cut nanti. Kenapa? Gak ada kamu bilangnya kayak kerasa hopeless. Enggak, kami duduk guys. Ya, pokoknya kami duduk di satu tempat. Nah, aku tuh Petronas. Nah itu belum kayak masuk ke dalam, masih kayak di luar. Gitu. Karena aku udah ngajak, ayo Ra kesana aja. Enggak, aku cuman dia bilang aku nggak ada toilet. Bentuk Petronasnya bukan ada toilet gitu kan. Dia bilang gitu. Cuman aku mau maksa dia, Ra, ayo Ra, coba aja lah kayaknya. Coba aja itu mumpung gitu. Ada orang. Nah terus pas ada orang itu langsung aku melihat ibu-ibu, aku langsung nangis gitu. Bu, kayak bener ini is there any place that we can stay? Enggak. Biasanya tuh aku nggak pernah, I'm from Indonesia, pertama-tama tuh nggak pernah kayak gitu. Tapi aku langsung excuse me, I'm from Indonesia gitu, langsung is there any place we can stay because we have flight tomorrow gitu. Nah terus ibunya nanya gitu-gitulah, ternyata kayak lebih emosional kalau kamu ceritain. Ibunya tuh nanya, jadi ibunya tuh nanya, aku kan langsung ngomong, artinya tuh bahwa aku udah hopeless banget Bu, hopeless, kayak kita tadinya mau istirahat di masjid, kita mau ada flightnya tuh nanti besok, cuman kita nggak tahu lagi ternyata tutup masjidnya, dan pokoknya kita udah bener-bener capek gitu. Terus ibunya nanya, itu memang flightnya
flightnya jam berapa gitu. Aku bilang awalnya tuh jam 9 gitu kan, jam 9. Terus kita asalnya dari mana, dari kota mana, dia nanya gitu kan. Nah terus belum dijawab sebenarnya, aku langsung is there any place bu gitu kan. Terus ibunya tuh ngobrol-ngobrol lah sama anaknya, petugas di sana, ternyata anaknya gitu. Petugas Petronas di sana, kita sebelumnya belum tahu dia anaknya. Nah terus tiba-tiba tuh ngambil kunci, terus ibunya tuh keluar bawa kunci itu, yang asalnya tuh dia ada di dalam gitu, kayak dalam minimarket kan, minimarketnya dikunci gitu loh. Jadi kayak beda kayak bahas uang atau bahas apa mungkin kali ya, bahas hal yang penting gitu, terus kayak dikunci. Jadi kami tuh nanyanya itu lewat kayak ini gitu, drive thru gitu. Kayak drive thru gitu. Nah habis itu ibunya keluar, aku tuh deg-degan gitu loh, kayak hah, ibunya bawa kunci, ibunya keluar. Terus si Zara tuh ibunya punya kamar ya, ibunya nyewain kamar ya, sejarah tuh nanya gitu. Mana tahu gitu. Itu kalau misalnya gitu aku mau gitu, kita mau gitu. Nah terus ibunya tuh datang, terus kita punya surau, kita ada surau. Kalian bisa gunakan itu, pokoknya gitu. Terus di situ aku langsung nangis tuh, sekarang aja tuh rasanya kayak aku masih pengen nangis. Iya, itu kayak bener-bener kayak titik turn off banget sih, kayak kilas balik banget. Soalnya kayak awalnya kan bener-bener capek, terus kayak terus langsung naik gitu. Sampai Razia itu tahu gak guys, waktu pertama kali dia kayak akhirnya udah tenang, ini kita Zahar kita nggak boleh ini gara-gara kita apa lupa kata-katanya, ini gara-gara kita suka nunda sholat, kita sholatnya telat terus, jadinya kayak gini. Aku waktu itu kan masih kayak serius kan, tapi dia malah ketawain. Aku ketawa ya? Enggak, aku waktu itu awalnya iya biasa aja gitu. Awalnya biasa aja kan, tapi waktu itu baru aku ketawain waktu udah seneng-seneng gitu. Ya, sumpah, ibunya tuh langsung kenalin, terus ibunya tuh ternyata yang punya Petronas itu. Terus anaknya tuh lanjutin kayak ngurusin Petronas itu. Terus ibunya tuh bilang gini, it's free, semuanya free, you can use kayak airnya dan tempatnya gitu-gitu, katanya bisa. Terus aku bilang, Bu ini bisa nggak kalau misalnya mau beli barang sekarang gitu, saya mau beli gitu. Ibunya biarkan Tuhan yang membalas. Di situ kayak ya Allah, bener-bener kayak aku langsung terngiang-ngiang di otak aku tuh. Setiap ada masalah pasti ada jalan gitu, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, terus terngiang-ngiang di situ. Razia bersabda guys, bener-bener kayak ya Allah, bener-bener itu bener-bener kita harus sholat tepat waktu, harus bener-bener ibadah yang bener gitu guys. Itu ada pelajaran dari sebuah perjalanan. Nah abis itu belum sampai di situ doang, ibunya tuh langsung gini, nanya lagi jam berapa gitu, beneran yang benernya. Terus aku bilang jam 10. Oh tapi ibu tuh nanya lagi, karena ibunya kan sering naik pesawat dan dia daerah situ gitu, jadi pasti tahu banget jam-jamnya. It's boarding atau departure-nya gitu kan. Boardingnya sih, oh berarti kalau boardingnya jam 10 masih bisa jam 11 gitu. Departurnya masih jam 11 kan gitu. Iya Bu, udah check in belum? Udah. Terus oh gini aja, kamu tidur di surau saya, kalian tidur di surau saya, dan suraunya baru guys, masalahnya baru, dan kami tuh yang full furnished gitu, enak banget. Ada sabun, ada gayung anduk gitu-gitu, enak lah pokoknya, worth it kayak di hotel. Nah terus ya. Nah terus gini, itu hotel ya. Belum sampai di situ tiba-tiba si kakaknya bawa, enggak, ibunya langsung bilang nanti dipesankan Grab ke airport oleh anak saya. Hah? Soalnya kita tuh cerita kalau kita nggak punya duit. Kami nggak punya duit cash guys. Cash gitu. Kayak orang terlantar. Ya udah, dia kan nanya terus besok nanti mau naik apa gitu. Tapi sebelum itu aku udah feeling loh, Nas, kayak ini kita nggak tukar duit aja, Nas, kayaknya kita perlu deh, kayak perlu gitu loh, setidaknya at least sedikit gitu aja. Nah akhirnya terus kebaikannya tuh belum sampai di situ. Kita udah mah dikasih surau, terus kita nanti akan dipesanin Grabnya, dan nggak usah diganti, nggak usah gitu. Dan ditanya ibunya, udah makan kah gitu. Maksa banget ya aku nadanya. Oh ibunya kayak awalnya kayak yaudah nanya jurusan apa. Sudah, aku bilang udah. Makan kapan? Tapi aku jawabnya nasi Hainan.
ayam Hainan gitu kan, aku bilang gitu. Udah kok, udah, aku bilang kayak gitu. Nah kita udahlah masuk ke surau, terus kita Dan aku tuh emang kehausan guys ceritanya. Dan Jadi aku kayak di situ makan. nangis aku pecah, ya kan? Di situ aku nangis pecah karena nggak tahu kenapa jantung aku, hati aku tuh kayak rasanya tuh blessing, paham nggak? Ketika di saat udah stuck, bener-bener stuck banget, udah nggak tahu ada jalan apapun, otak kita tuh udah gak bisa mikir ini kemana lagi gitu. Terus tiba-tiba Allah ngasih jalan gitu aja lewat orang yang sangat-sangat baik. Nangis. Itu karena kata-katamu sih, Nes, karena kamu kayak nyadar kesalahanmu apa gitu, kayak kesalahan kita apa gitu. Kayak kata kita salat nggak tepat waktu, Caesar gitu, itu langsung kayak tereng gitu. Nah terus gak lama diketok lagi, tok tok tok, dikasih makanan sebanyak itu sama minum. Terus ibunya bilang kalau mau nak seduh nih Maggie, pokoknya tinggal seduh aja ke depan gitu, minta ke pegawainya yang cowok yang memang dia stay di tokonya itu. Ya Allah, itu kayak mama aku langsung peluk ibunya. Aku mau peluk juga tapi udah dikuasain Nazia, ya udah. Gitu. Terus ibunya cabut, aku nangis lagi dikit. Iya, nangis lagi dia guys. Nah udah deh, Padahal aku udah review hotel itu waktu itu, dia masih nangis. udah deh guys, karena jadi intinya jangan capek dan jangan lelah. Jangan nunda sholat. Jangan lupa sholat, dan pokoknya kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita dan perjalanan kita. Nazia Teguh dari Budaya. Tepuk tangan. Dah. Dah. Udah.